اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. Yang kedua, hamba itu yang berbuat baik kepada hamba, berbuat baik kepada sesama. Kita kan berbuat baiknya kalau orang berbuat baik sama kita berbuat baik sama orang itu, betul. Kalau orang itu gedeg sama kita demennya begitu. Ada nggak di antara kita orang gedeg sama kita tetap demen, ada nggak? Nah, ada. Ya kan? Nggak ada. Kadang-kadang orang gedeg sama kita cuma sekali, kita gedegnya mending di paling 70.000 kali betul. Tuh. Itu orang ketika mau kita 7 turunan, paling mau gede kemana dia 7 turunan, enak aja. Gua lebih dari lo, mau 17 turunan lo. Bukan itu lagi 17 turunan. Ya. Maksudnya tidak baik. Iman mutafadil alihim. Ya. Ketiga, meyakini bahwasanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya itu Masya Allah banget ya, banyak banget kebaikan Allah kepada hamba, gerak-gerik hamba yang Allah berikan kepadanya ya, pekerjaan hamba itu tuh kasih siapa? Yang ngasih Allah. Allah baik banget Allah kepada hambanya. Maka Allah itu mahmud, Allah itu terpuji. Maka kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah banyak memberikan kebaikan buat kita. Kudu cinta, kudu yakin bahwa ya, qilatu qadayahu alaihi wa qilatu takalifihi. Yakin itu si orang ya. Tentang apa? Tentang qada-qada Allah, tentang taklif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, kita ini jadi kayak begini emang Allah udah tentuin. Kita perlu yakin kepada Allah. Ini berapa kepala ini, berapa nama? Namanya aja nggak ada yang sama. Namanya beda, kadang-kadang depannya sama Muhammad, belakang satu Muhammad Boncal, satu Muhammad Gabus ya. Muhammad Boncal, Muhammad Gabus, beda-beda tuh namanya, beda sifatnya, beda-beda. Semua yang nentuin siapa? Allah. Kita terima nggak? Ya kita terima. Kerja udah, usaha udah, ikhtiar udah, cuman hati belum kedukun. Ada juga yang udah kedukun-dukun. Akhirnya apa? Dia pengen dapetin harta yang banyak, yang malah hartanya habis buat ngongkosin dukun, beli macam-macam. Kalau apel Malang mah murah, lah kalau apel jin. Ya. Kalau apel Malang murah, kalau apelnya mahal, murah. Apel itu ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Nah kata saya begini, Bah, itu apel, jin, apelnya amat, bagaimana duriannya? Bagaimana duriannya? Apelnya aja mah, apalagi duriannya. Beli kita duriannya mah mahal-mahal. Ada yang sudah melakukan ikhtiar sampai kelewat ikhtiar, itu ujung-ujungnya ya emang uratnya urat susah, ya susah aja. Itu udah ketentuan Allah. Kita terima nggak? Terima. Ya terima, udah mau begini Allah kasih buat kita, mau diapain lagi coba?
Allah perintah kita untuk ibadah, Allah perintah kita untuk sholat, untuk zakat, untuk berbuat baik. Itu emang udah perintah Allah. Kita yakin nggak? Yakin. Kalau Allah perintah kira-kira ngerugiin kita enggak? Ya enggak ada yang ngerugiin manusia. Semuanya buat nguntungin manusia. Itu kalau Allah yang nyuruh. Ya. Kalau Allah yang cinta kepada Allah juga adalah menghabiskan seluruh waktu untuk takut kepada Allah, jangan sampai berpaling dari Allah. Itu namanya cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah juga ya harus melihat di segala hal, di segala situasi, di segala kondisi. Lihat ya bahwa kita ini butuh nggak sama Allah? Butuh. Yang kaya kita apa Allah? Allah kaya, kita butuh kepada Allah. Makanya kita disuruh minta munajat kepada Allah. Jangan kita meyakini ada yang lebih kaya dari Allah. Jangan kita meyakini ada yang lebih kaya dari Allah. Nggak ada. Yang lebih kaya dari Allah nggak ada. Sebab semua makhluk yang diberikan oleh Allah kekayaannya milik Allah. Diberikan oleh Allah, dikasih. Yang namanya orang dikasih. Nabi Sulaiman alaihissalam kekayaannya dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kekayaan yang sebenarnya, kekayaan yang nisbi. Jadi kekayaan bohong-bohongan, kekayaan yang sifatnya sementara, kekayaan yang diberikan, kekayaan yang dikasih kaya ke makhluk. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang berani alamin atas. Allah yang maha kaya, kenapa kita tidak yakin kepada Allah? Kita yakinnya kepada makhluk-makhluk Allah. Boleh? Ya nggak boleh. Misalnya ini cincin yang saya pakai, kata yang ngasih Ustaz, kalau Ustaz pakai cincin itu, insya Allah Ustaz banyak punya santri. Ya, banyak punya santri. Emang cincin harganya berapa duit? Mahal sih, murah, cuma 200.000. Ya 200.000 sih banyak santri. Kalau 200 juta kan punya dikit. 200.000. Dibilangin ini cincin apa? Cincin penarik santri. Bukan, itu mah cincin buat kita santri. Buat kita santri. Itu kadang-kadang sampai kelewatan, ya, meyakini bahwa cincinnya yang punya dan bisa memberikan kekayaan. Ada lagi, ya, kita baca sholawat, ya, mereka sangat khawatir akan kemusyrikan, maka mereka memvonis sholawat itu sholawat musyrik. Ya, sholawat musyrik. Mana sholawat musyriknya? Kata mereka yang nggak paham bahasa Arab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Itu kata mereka tuh orang seberang sono nyebutnya itu sholawat musyrik. Kenapa musyrik? Karena kata mereka tibbil qulub itu sifat daripada Muhammad. Ya, semoga Allah curahkan salam, Allah curahkan sejahtera kepada Muhammad, Sayyidina Muhammad tibbil qulub, yang mengobati hati. Kata dia begitu. Ya bang, lu salah ngatiin bang, bukan yang mengobati hati. Nggak ada yang bisa mengobati hati kecuali Allah. Makanya dia katakan itu musyrik. Kenapa? Karena yang mengobati hati itu cuma Allah. Nabi Muhammad nggak bisa ngobatin hati. Dia artinya begitu. Ya kalau dia artinya begitu mah benar dia tuh artinya begitu musyrik. Artinya bukan begitu bang. Tibbil qulub itu bentuk katanya adalah bentuk kata masdariyah. Kata masdariyah adalah kata benda abstrak. Kata benda abstrak. Apa artinya tibbil qulub? Obat hati. Beda nggak persepsinya obat hati dengan yang mengobati hati? Beda.
Al tibil qulub artinya obat hati, bentuknya masdar. Kalau diartikan yang mengobati hati itu bentuknya isim fa'il. Ya salah. Masdar diartikan dengan arti isim fa'il. Ya salah, udah salah dibuat dalil. Ya salah lagi aja. Kalau dia ya salah. Kata banyak padahal itu bukan sholawat musyrik, itu sholawat udah benar begitu. Semoga Allah curahkan rahmat kepada Sayyidina Muhammad junjungan Nabi Muhammad tibil qulub, obat hati. Apa obat hati? Penenang, pelipur, obat namanya. Sekarang kalau kepala kita puyang, pusing, tujuh keliling, minumnya apa? Hah? Bondrek atau Paramek itu namanya obat sakit kepala. Emang tuh si Paramek bisa nyembuhin? Dia mah cuma obat doang. Yang ngobatin siapa? Yang nyembuhin siapa? Nabi Muhammad obat hati. Yang ngobatin siapa? Yang nyembuhin siapa? Allah. Tuh, karena kekurangan pemahaman dengan menggunakan ilmu alat. Makanya ya kalau mau koreksi itu yang dikoreksi ulama-ulama besar, ulama-ulama yang bahasa Arabnya udah hebat.